Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang kami hormati orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, saudara-saudara kami, para pengunjung takziah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada keluarga ahli musibah, seluruh anak dari yang ditinggalkan oleh almarhumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang kedua ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan sehingga dapat kita mengayunkan langkah kaki kita untuk bertakziah untuk malam yang kedua ini, menghibur hati daripada ahli musibah lewat bacaan-bacaan yang alhamdulillah sudah sama kita sampaikan tadi, yaitu Ummul Fatihah, surah Al-Ikhlas, kemudian tahlil beserta doa. Dengan penuh khusyuk dan tawadhu, jamaah takziah pada malam hari ini mudah-mudahan Allah menyampaikannya kepada almarhumah ibunda kami yaitu Nil Hasnah. Semoga kiranya pada saat ini dia di dalam barzahnya mendapat kiriman doa dari kita, para keluarganya, anak-anaknya, kaum muslimin dan muslimat yang berhadir di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan ditempatkan Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Kemudian salawat dan salam teriring kehalibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita memperbanyak ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita, dengan banyaknya kita berselawat kepadanya sebagai tali mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir di malam hari ini insyaallah tergolong umat yang mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumil mahsyar. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, saudara-saudara kami, para pengunjung takziah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, juga terkhusus kepada keluarga ahli musibah. Berbicara tentang musibah ini Pak, tidak asing bagi kita. Kenapa tidak asing? Karena Nabi menyampaikan untuk ini. Nabi menyampaikan untuk musibah ini, al-mautu babun. Kemeninggalan ini adalah pintu bagi kita yang hidup ini. Namanya Pak, pintu bisa ndak bisa harus lewat pintu, nggak mungkin kita lewat jendela kan, nggak masuk akal. Pintu kata Nabi. Setiap yang bernyawa itu pasti mengalami yang namanya kematian. Yang pertanyaan kepada kita saat ini akan begitu, yang menjadi pertanyaan kepada kita saat ini. Sedangkan ini sudah Nabi sampaikan bahwa musibah kematian ini adalah pintu gerbang bagi kita yang hidup. Namun kadang-kadang kita terlena dengan yang namanya mengingat kematian. Terlena kita Pak. Padahal kita usia senja pada saat ini. Masih terlena lagi di usia senja. Udah mulai rapuh kondisi badan. Namun untuk bermaghfirah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita lalai untuk itu. Masih sempat yang kulai dua kelendek lainnya. Bahasa kita Pak. Padahal pepatah mumbang lalu kelaparan.
Tidak pilih bulu kalau Allah sudah mengkehendaki kepada hamba tadi. Tidak pilih kanak-kanak, tidak pilih orang tua yang dalam perut sekalipun begitu lahir sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap atau tidak siap, inilah kita. Begitu bahasanya, Pak. Siap atau tidak siap kita menempuh yang namanya kematian, harus siap. Kenapa saya katakan siap? Karena ini tidak bisa lagi kita tempuhkan. Faiza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila mana tiba ajal kita selaku hamba Allah ini, tidak bisa kita majukan satu saat, dan kebalikannya juga tidak bisa kita mundurkan satu saat. Ketentuan Allah lah yang berlaku kepada hambanya saat ketetapan Allah berlaku kepada hamba tersebut. Yang perlu kita garis bawahi saat ini adalah, ini terkhusus kepada anak-anak dulu, anak-anak dari almarhumah ya Pak ya. Karena orang tua ibu lah yang namanya berjasa Pak untuk kita. Karena dia sangat wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Bapak katanya memang susahnya kan paling susah mama. Kenapa saya katakan susah? Yang menerangkan. Mulai dari menghamilkannya, mengandung kita juga wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Kemudian apalagi melahirkan antara hidup dengan mati, dirasakan oleh orang tua. Kemudian saat memelihara, ini harus kita kenang jasa orang tua yang tidak dia bayar dengan rupiah Pak. Malah dia kalau sudah lahir kita ke permukaan alam ini, bangga dia menengok anak-anak kita. Dia tidak hitung-hitungan Pak, agar menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan tanah air. Amin. Inilah tekad orang tua, inilah niat orang tua. Apapun yang terjadi, memang inilah visi dan misi orang tua kita kepada kita. Namun toh saat ini dia sudah tiada Pak. Dia sudah pindah alam dari alam dunia, alam barzakh saat ini. Tentu sudah terputus amalannya. Selain daripada yang mengalir kepadanya 3, sedekah jariyah au ilmin yantafa'u bihi wa waladan sholihah. Ya mudah-mudahan anak-anak almarhumah yang ditinggalkan kami yakin dan percaya anak yang solih dan solihah. Amin. Yang senantiasa mendoakan semasa hidupnya pun menggembirakan hati orang tua mereka. Setelah pun sudah tiada, insya Allah kami yakin dan percaya akan menggembirakan ruh orang tua di alam barzakh. Bagaimana cara kita menggembirakan kalau yang sudah meninggal dunia? Sering Pak kita berdoa kepadanya. Kalau kita ada anaknya 4 di dunia ini, yang 1 berdoa, yang ini berdoa, yang 4 doa, kan kebagian dia semua. Alangkah bahagianya rohnya semua anak-anak yang masih ada di alam dunia ini berdoa kepadanya. Apa enggak? Ibarat kayak kita hidup di alam dunia, mogah dia, gembira hatinya, rohnya. Inilah putra yang kutinggalkan, inilah dambaan hati yang pernah kuperjuangkan, rupanya hasilnya kembali juga kepadaku. Ini yang kita harus ingat Pak bersama, mendoakan orang tua kita, dan juga tidak kalah pentingnya mendoakan diri kita. Dari mana posisinya? Kalau nggak sholat kita kapan berdoa? Ya Pak, kalau jarangnya kita sholat, kapan kita berdoa? Karena doa yang diijabah oleh Allah adalah sholat dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami ya Allah menyembah, dan kepadamu kami ya Allah meminta pertolongan. Tengok di Ummul Fatihah. Kerja dulu, tugas dulu, baru minta tolong sama Allah. Kembali kita Pak, minta tolong kerja nggak dikerjakan, ya nggak mungkin disahuti. Jadi oleh karenanya, bukan ini menggurui, bukan mengajari lima baduri, bukan, mengingatkan malam hari ini betapa sayangnya orang tua kepada kita, juga timbal baliknya bagaimana pula sayangnya kita kepada orang tua, agar kiranya saat ini dia sudah terbujur kaku di alam barzakh, kita bahagiakanlah ruhnya, kita berikanlah Pak penerang ke alam kuburnya. Lewat mana? Lewat bacaan Al-Quranul Karim, lewat bacaan Al-Quranul Karim. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, jadikan kamulah Quran itu menjadi penerang di hatimu,
Ya Allahumma nawwir qulubana biqiraatil Qur'an. Jadi bukan saja kita menjadi cahaya di hati kita, juga di hati orang tua kita. Apakah dia sudah masih hidup, apalagi dia sudah tiada, tetap mengalir yang namanya doa. Anak kepada orang tua tidak ada batasnya, Pak. Makanya saat ini dia meminta kiriman doa, meminta kiriman sedekah sebanyak mungkin. Tidak ada hitung-hitungan, Pak. Tidak ada hitung-hitungan. Karena mengapa? Karena kita di alam fana ini pun demikian. Kalaupun kita orang yang hebat, nampak orang hebat, tapi serba kekurangannya. Kau tengoknya itu yang hebat aku, yang banyaknya kawan utangku di bank, katanya nyet. Berarti belum cukup. Sama halnya di alam barzakh, Pak. Walaupun kita melakukan perbuatan yang baik kepada Allah cukup banyak lah misalnya, tetapi masih kekurangan. Kenapa? Kita mencontoh, mak kawan tuh yang tonang lalu kawan tuh bayar. Mau makan tersedia, mau minum tersedia, mau dikipas tersedia. Kenapa? Karena di alam dunia udah dipersiapkannya segala sesuatu. Karena alam dunia adalah alam kesudahan. Makanya al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Kubur itu kata Nabi adalah permula alam akhirat, kesudahan dari alam dunia. Itulah kubur. Makanya alam kubur ini alam penantian, Pak. Kata Nabi, alam kubur itu alam penantian. Kalau memang ada yang bakirim, alhamdulillah diterimanya hasilnya. Kalau tidak ada bakirim, kelaparan lah oma awak, Pak. Nah, begitu. Dapat mendapat kawan, dapat kebagian, dapat kiriman. Dia nggak dapat, sedih nggak ruhnya, Pak? Sedih nggak? Kayak kita di dunia ini, anak berkirim 1 juta, awak jangankan 1 juta, 200 pun tidak ada dikirim, sedih. Beruntunglah kawan mendapat anak kau yang selalu peduli denganmu. Kalau kami, entahlah, kan begitu bahasanya. Jadi inilah perbandingan alam dunia, begitulah Pak misalnya di alam barzakh. Kalau nang tidak ada kita berikan, akan tergantung-gantunglah tangannya, tidak mendapatkan apa-apa. Ini untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhumah. Jadi mudah-mudahan kalian yang percaya, setiap saat anak yang solih dan solihah akan berbuat yang terbaik untuk kedua orang tua kita masing-masing. Amin. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, dalam menyikapi yang namanya musibah ini, kita terlena dengan kehidupan sementara ini. Ya, kehidupan sementara ini adalah ad-dunya lahwun wa la'ibun, kata Quran. Dunia ini adalah mainan dan sendiwara. Saudara-saudara, lawak bagiankan, Pak. 4 hektar kebun sawit awak sudah berbuah pasir. Mengkerjakannya setengah mati. Mupuknya, merawatnya. Alih-alih tidak sempat idodos. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang punya sawit tadi. Sudikan, Pak. Kadang-kadang tinggal solat awak mengurusnya. Mengutang pula awak lain di bank pula untuk menjadikan. Misalnya, Pak, datang. Inilah namanya lahun tadi. Mainan. Sementara lah Pak dunia ini. Kalau tidak pandai kita memanfaatkannya, akan marahlah kita di alam barzakh kita. Ya, seperti juga kita di alam dunia ini. Kawan tu sudah maju, tinggal kalau dan dulu lah aku di sholat bosah aku ambil banyak tanah nak oma. 1 kaping sudah bakal bikin rumah, kan Pak misalnya beginilah. Contoh di alam dunia, begitulah contoh di alam barzakh, Pak. Semuanya akan tergantungnya kepada kita. Makanya di juz amma dijelaskan oleh Allah kepada kita sebagai tazkirah kepada kita para pengunjung takziah, orang-orang yang durhaka kepada Allah tu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru, berkatalah orang-orang kafir itu, Pak, kepada Rabb, ya laitani, aduhai sekiranya jadi tanah dekan kami mengapa. Ika gambaran manusia sini berganti siksaan bagi kami. Sudihnya ika Pak, orang-orang yang dulunya Islam tapi durhaka, bukan orang-orang kafir semata-mata tidak mengesahkan Allah, dia Islam tapi durhaka. Datang panggilan sholat dah open dia, datang panggilan puasa ndak open dia, sedangkan mana Pak dia Islam. Inilah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Entahlah orang-orang yang ingkar itu kepada Rabbnya. Aduhai sekiranya oh Tuhan, jadi tanah lagi mengapa lagi? Bagikanlah bayangannya, siksanya nak kepalang tanggung siang malam konak babak belut. Ini tidak henti-hentinya, bayangkanlah Pak itu. Jadi oleh karenanya kepada orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, saudara-saudara kami, inilah menjadi renungan kepada kita bersama. Bahwa yang namanya musibah kematian itu adalah di hadapan kita, bukan di belakang kita. Hendaklah kita bergegas untuk itu. Makanya di Al-Quran surah At-Taubah disampaikan oleh Allah. Ini secara populernya ini sudah ayatnya. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mencari ampunan kepada Rabb. Banyak-banyaklah memohon ampun. Karena kau sudah banyak dosa. Kalau tidak kau mohon ampun, apabila lagi dosa yang akan diampuni oleh Allah. Segeralah kamu mohon ampun kepada Rabb. Karena ampunan Allah itu luas. Bagikan luas dan bumi diperuntukkan bagi orang yang bertakwa kepada Rabbnya. Jadi oleh karenanya kesimpulan ta'liyah kita malam hari ini, kita ingat jasa orang tua kita pada saat dia masih hidup. Dan kita kembalikan jasanya itu dengan berbuat baik kita kepada orang tua kita masing-masing, terutama ahli musibah pada malam hari ini. Insya Allah perbuatan baik kita itu dinilai Allah sebagai kebaikan untuk kita dan kebaikan juga kepada orang tua kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian silaturahim yang pada saat ini mungkin ada teman-teman oma awak semasa hidup dia Pak. Bergaullah sebagaimana dia sudah bergaul kepada teman-temannya, terutama di sholat musaka kan Pak. Jangan putuskan hubungannya, sama dengan doa kita. Allahumma inkanat, Pak Ustadz tadi sudah disebutkannya, inkanat muhsinatan fazikti ihsaniha wa inkana musiatan faghfir laha wa tajawaz anha ya Allah. Jika ada kebaikan omak kami semasa hidupnya, maka tambah. Yang menambah itu bukan lagi dia, kita menambah dari perbuatan baik yang pernah sudah dirintisnya kepada sesama temannya, baik itu silaturahminya, baik itu pengajiannya, rintisnya itu kita sambung kembali. Itulah fa in kana muhsinan fazid, maka tambahilah ya Allah kebaikan orang tua kami, omak kami, karena kamilah menyambungi perbuatan baik yang selama ini terputus. Ya Allah, kami akan menyambung tali silaturahmi yang putus ini, baik itu majelis taklimnya, pengajian wiridnya. Siapa yang menyambung? Dari anak-anak yang ditinggalkan. Jika ada ya Allah, begitu kembali. Jika ada ya Allah kesalahan orang tua kami semasa hidup, maka ampunilah ya Allah juga kepada sesama manusia. Maka tugas kita seorang anak adalah meminta kemaafan kepada teman-temannya. Entah ada salah-salah kata mak kami dulu semasa hidupnya, nah Bu, minta izinlah kami, saya selaku anak atau anak yang tua, anak naman berapa tidak menjadi hitungan, minta izinlah kami mungkin ada salah-salah kata yang terlaksanakan, yang terlakukan oleh ibunda kami semasa hidup. Kami selaku anak minta kiranya diberikan kemaafan. Maaf, alhamdulillah, lepas dia Pak. Inilah tugas kita. Dan yang kedua, entah ada pinjam meminjamnya belum terselesaikan, kami tidak ingat. Janganlah ibu-ibu kami sungkan-sungkan, berurusanlah kepada kami. Insya Allah semampu kami akan kami selesaikan. Ini tugas seorang anak Pak. Mana tahu dalam hatinya juga malu ya kan bagaimana? Jangan pada sungkan-sungkan, karena menyangkut ini kepada ruh orang tua kita masing-masing. Ini menyangkut pesan dari Rasulullah SAW. Jadi jalannya untuk membuat hati ini menjadi lembut, ini kembali menjadi lembut, banyak-banyaklah ingat sama Allah. Itu pesan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfur. Maka ingatlah wahai hambaku kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ini pesan Quran Pak. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah wahai hambaku, apa-apa saja yang kuberikan kepadamu, jangan kamu ingkar pemberian. Mana sebenarnya pemberian Allah tuh Pak? Yang kita pakai siang malam inilah pemberian Allah. Kalau duit itu kadang-kadang di kantong, kadang-kadang habis dari kantong kan. Tapi kalau pemberian Allah ini kita jaga, kita rawat, insya Allah sampai akhir hayat kita barulah tidak lagi bisa kita manfaatkan. Itulah pemberian seutuhnya. Kita manfaatkan yang pemberian Allah, jangan kita sampai sia-siakan. Itulah pesan Quran. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Lagi ayat-ayat berikutnya lagi, yaitu hendaklah kamu
Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 disampaikan Allah kepada kita secara umum ini, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Katakanlah olehmu wahai hamba-hambaku, dengan banyak ingat kepadaku, insya Allah hatimu menjadi tenang tentram. Apalagi yang namanya ini saat ini galuh hati ini kan, nah tenang. Dari mana ke mana dikembalikan? Ingat kepada Rabb. Itulah pesan Allah kepada kita. Dengan banyaknya kau ingat kepada Rabbmu, insya Allah ketenangan Allah berikan kepada hati kita masing-masing. Bukanlah uang yang melimpah ruah memberikan ketenangan dalam hati, jabatan yang tinggi, yang banyak membuat hati kita tenang, bukan. Karena Allah tadi sudah memesankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah olehmu wahai para hamba-hambaku, ini secara umum ini yang beriman, ingatlah kepada Rabbmu siang dan malam, insya Allah hatimu menjadi tenang tentram. Apalagi kamu dihadapkan yang namanya musibah pada saat ini. Mungkin inilah Pak, tausiah singkat, takziah singkat, pesan sama-sama dipesankanlah. Saya pun demikian juga, bukan kamu saja yang kehilangan, saya pun sudah kehilangan bapak, sudah kehilangan ibu ya. Sekian tahun yang karena ini hul yang ke-10 nih, berarti bapak meninggalkan kami jalan 10 tahun lah Pak. Ya. Jadi bukan saudara-saudaraku yang kehilangan orang tua, saya pun sebagai pentakziah malam hari ini pun kehilangan mama, kehilangan bapak sudah sekian tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kami para pentakziah ini ya berkurang rasa kesedihan saat ini, diganti Allah dengan rasa ketabahan yang tinggi. Mudah-mudahan kita jadikan musibah ini menjadi iktibar bagi kita yang hidup. Kafabil mauti isatan wa iktibara. Jadikan kamulah musibah yang kamu hadapi saat ini menjadi iktibar bagi kehidupan kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Pak. Mungkin di sana sini dalam penyampaian saya kurang tepatnya, mohon saya diberikan kemaafan. Jika ada baiknya, mari sama-sama kita amalkan. Billahi taufiq wal hidayah, nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.